Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid, para ustadzat, khususnya Ustadz Danu, Ustadz Agung, Ustadz Ardi Entong, Ustadz Haji Mulyono, para asatid dan ustadzat yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Mulyono dan Ibu Hajah Nila Ningrum, hadirin dan hadirat semua, para tamu undangan, para ikhwan akhwat, dan juga para pemirsa di Facebook Menembus Langit Suryalaya, semua calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Nila Ningrum, juga kepada Menembus Langit Suryalaya yang sudah mengundang saya ke sini, yang sudah mengajak saya untuk ikut manakib di tempat sini. Mudah-mudahan silaturahim kita adalah silaturahim yang membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin, ini dengung ya dikit ya. Gimana tuh? Storing ya. Cek 1 2 3. Udah mendingan ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan satu alenia dari kitab Minahus Saniyah. Tapi kitabnya adanya di handphone. Zaman sekarang memang begini nih. Zaman dulu bawa kitab, sekarang Quran ada di handphone, kitab ada di handphone, game ada di handphone. Lengkap ini. Mau dibilang setan gepeng bisa, mau dibilang malaikat gepeng juga bisa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sambil dicicipi kopinya. Nah, emang kalau ngaji sambil ngopi, sambil makan kue ini cepat masuk insyaallah. Kuenya. Ya Allah, alhamdulillah. Saya juga bersyukur diundang di tempat ini, di mana tempat ini sudah banyak dihadiri oleh orang-orang soleh. Mudah-mudahan saya kecepretan juga. Kita semua kecepretan di sini ya. Nur zikir, masya Allah, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya membacakan satu alenia dari kitab Minahus Saniyah, saya mau mengawali dari sebuah cerita dulu. Ceritanya begini. Pada suatu saat ada seorang sufi. Sufi ini meminta muridnya untuk menemui Asy-Syaikhul Akbar Ibnu Arabi. Sufi besar bernama Ibnu Arabi. Lalu berangkatlah ke Spanyol, ini murid Andalusia, ke Spanyol menemui Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu guru spiritualnya Ertugrul. Ertugrul itu bapaknya Utsman Ghazi. Utsman Ghazi itu pendiri Daulah Utsmaniyah. Jadi Daulah Utsmaniyah pendiriannya itu memang dibimbing oleh para sufi. Salah satunya adalah Ibnu Arabi. Nah, ketika muridnya sampai di Spanyol, nanya kepada orang-orang, mana Ibnu Arabi? Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Oh, ditunjukin tuh rumahnya. Perlu diketahui bahwa guru sufi yang memerintahkan muridnya ini adalah sufi yang sangat miskin. Lalu murid itu akhirnya menunggu Ibnu Arabi. Oh, ini rumahnya, ternyata Ibnu Arabi itu orang kaya pisan. Kaya banget itu Ibnu Arabi. Itu kebunnya luas, kuda-kudanya,
peternakannya, rumahnya dari marmer, luar biasa. Ini sufi apa pecinta harta, kan begitu kalau dalam Mangkobah Syekh Abdul Qadir ya. Nah, pas ditanya Ibnu Arabi mana? Ini Ibnu Arabi lagi nggak ada, lagi berangkat ke kerajaan. Nah, kerajaan Daulah Utsmaniyah tentunya. Lalu ketika dia sedang menunggu Ibnu Arabi, ternyata datanglah iring-iringan kerajaan bersama para pasukannya, dengan pedangnya, dengan pemuda yang gagah, dengan wanita-wanita yang cantik. Turunlah Ibnu Arabi dari kereta kerajaan. Luar biasa nih sufi. Akhirnya datang, menjumpailah, singkat cerita murid itu menjumpai Ibnu Arabi. Ketika menjumpai Ibnu Arabi, sebagaimana pesan gurunya, bahwa gurunya minta dinasehatin oleh Ibnu Arabi. Akhirnya si murid ini sebenarnya nggak srek sama Ibnu Arabi. Ya, ini katanya wali, tapi kok begini mewah begitu kan? Ini sih kayaknya nggak bener nih, wali begini nih, no guru saya no baru, anti dunia, apaan ini mah, cemen kayaknya, begitu kan? Nah, dia udah nggak seneng aja tuh. Ternyata pas sampai Ibnu Arabi, dia minta nasihat, wahai Syekhul Akbar Ibnu Arabi, salam dari guru saya dan guru saya minta nasihat. Apa kata Ibnu Arabi? Bilangin sama guru kamu, jangan mikirin dunia terus. Kaget si murid, kurang ngajar, gitu ya, dalam hati, lu kali yang mikirin dunia, orang guru gua miskin gimana mikirin dunia, ada juga lu yang mikirin dunia, dalam hati begitu. Mangkal tuh murid. Tapi apa daya, dia minta pesan dari gurunya begitu. Akhirnya dia pulang. Pas pulang menemui gurunya yang miskin itu, gimana? Ada pesan apa dari guru saya Ibnu Arabi? Diem aja. Gak apa-apa, sampein aja. Gak apa-apa, mau pahit mau manis, pokoknya sampein aja. Akhirnya disampaikan, wahai guruku, mohon maaf ya guruku ya, ini saya juga sebenarnya gak nyaman nih. Ibnu Arabi bilang, guru jangan mikirin dunia terus. Akhirnya gurunya nangis. Ya Allah, benar Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kenapa wahai guru? Aku tiap hari makan cuman pakai kepala ikan. Sambil makan kepala ikan, saya sambil mikir kapan saya makan daging ikan, begitu ya. Ya Allah, ternyata betul mikirin dunia terus tuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zuhud nggak mesti miskin. Kaya belum tentu cinta dunia. Nah, ada yang miskin tapi tidak zuhud, ada yang kaya malah zuhud. Nah, maka saya bacakan dulu ya alenianya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Wakana, dan adalah qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana sayyidi Abul Mawahib Asy-Syadzili, berkatalah tuanku Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, yaqul, beliau berkata, al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya syughlu qalbin wa ta'bu jawarihin. Ibadah yang disertai cinta dunia itu syughlu qalbin wa ta'bu jawarih. Kolbunya susah, anggota tubuhnya payah. Badan payah, hati susah. Itu tuh. Ini Minahus Saniyah, ini salah satu kitab referensi dari kitab Miftahus Sudur. Dari 9 kitab referensi Miftahus Sudur, antara lain adalah Qalaidul Jawahir, Minahus Saniyah, Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq. Lalu banyaklah pokoknya ya. Saya lanjutin. Fahiyya, maka ibadah, wa in kathurat qalilatun, meskipun banyak dihitungnya sedikit. Tuh, ibadah yang bersama cinta dunia meskipun banyak direkennya sedikit. Nah, reken ini berasal dari bahasa Belanda begitu ya. Belanda apa Betawi ini. Direken, wah saya kira-kira aja dah, pokoknya kalau ada mirip-mirip Belanda, direkennya sedikit. Nah gitu. Jadi wa in kathurat qalilatun, meskipun banyak tapi direkennya sedikit. Sholatnya banyak tapi sholat disertai menginginkan, bukan menginginkan ya, mencintai dunia,
meskipun banyak direkennya sedikit. Tuh rugi nggak kira-kira tuh yang begitu tuh? Itulah badan payah, hati susah. Kita lanjutin. Wa innama hiya katsiratun, meskipun ibadahnya itu banyak, fi wahmi sahibiha, menurut pelakunya. Perasaan zikir saya udah banyak, perasaan sholat saya udah banyak, perasaan sedekah saya udah banyak, tapi disertai hubud dunia dikit semuanya itu. Wahia suratun bila ruhin, ibadah yang disertai hubud dunia itu surah bentuk bila ruhin, tanpa ruh. Nah, jasad tanpa ruh udah artinya udah nggak ada apa-apanya dah, begitu kan? Wa asbahun khaliyatun ghairu haliyatin, ini bagaikan bayangan yang tanpa kenyataan, bayangan kosong tanpa kenyataan. Kelihatannya gede tapi bayangan. Oh. Maka di sini lagi-lagi kita berdoa sebagaimana ini ada lukisan kulit telur ya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuh, berikanlah aku mahabbah kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Kok mintanya mahabbah? Iya. Karena yang namanya ibadah dengan mahabbah meskipun kecil direken besar. Tuh, luar biasa tuh. Maka betul-betul kita mintanya mahabbah ma'rifat, mahabbah ma'rifat, mahabbah ma'rifat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani, jangan kamu minta yang belum tentu baik. Minta belum tentu baik apa? Contohnya apa kira-kira? Bini. Wa amma bini mati. Kalau bininya mati, nikah. Minta bini gitu ya. Minta bini satu apa dua? Satu aja ya. Oh, di sini yang di sono. Minta bini dua, katakanlah begitu. Ini belum tentu baik nih. Belum tentu baik. Saya mau tanya, kalau minta harta, minta dijadikan orang kaya, pasti baik apa enggak? Belum tentu baik ya. Sa'labah waktu miskin dia bertakwa. Dia sering ke masjid berjamaah, sering taklim. Ibarat kita sering manakib lah. Sering hataman, sering berjamaah. Giliran udah kaya, kambingnya udah memenuhi bukit-bukit, itu kambing Sa'labah itu dan lain sebagainya. Udah gak mau silaturahim lagi, udah gak mau ngaji lagi, udah gak mau berjamaah, udah gak mau ibadah lagi. Jadi kaya udah pasti baik apa enggak? Belum tentu baik. Jadi berdoalah yang baik, yang udah jelas baik, kata Syekh Abdul Qadir. Yang udah jelas baik apa? A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mahabbah udah pasti baik enggak? Pasti baik. Ma'rifat udah pasti baik? Pasti baik. Maghfirah udah pasti baik? Pasti baik. Hidayah udah pasti baik? Pasti baik. Kadang-kadang orang doanya seenaknya, padahal belum tentu benar. Ada orang doa, ya Allah, dulu waktu saya masih muda, saya nggak bisa membiayai orang tua saya ketika sakit. Maka ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang bagus, yang dengan pekerjaan itu aku bisa membiayai keluarga saya kalau sakit. Wah, begitu kan? Keluarga saya yang sakit, begitu kan? Kurang lebih begitu doanya. Akhirnya betul, kerjaannya bagus, uangnya banyak, tapi sakit semua anak-anaknya. Itu berumah tangga lama, horden gak ganti-ganti. Itu kata orang-orang itu, perasaan kerjaan bagus, tapi kenapa begini-begini aja? Pas diselidiki ya. Iya, kamu apa sih sebenarnya? Kerjaan bagus, ternyata anak sakit semua. Doanya begitu, ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang bagus, gaji yang besar, sehingga aku bisa membiayai rumah sakit keluargaku. Akhirnya benar. Ada lagi yang doanya lain lagi, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anakku. Giliran anaknya udah lulus semua, jatuh lagi dia, tapi nggak masalah. Nah, jadi memang begitu, kemuliaannya begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu udah sukses tuh namanya tuh. Nah, sukses ya. Nah, jadi kembali ke
handphone ya. Maklum nih saya, ini kitab ini udah di luar kepala nih. Kembali ke laptop nih. Sampai mana tadi nih? Yaitu bayangan yang tanpa kenyataan. Menurut Syekh Sayyid Abu Mawahib Asy-Syadzili, itu bagaikan bentuk tanpa ruh. Walihada taro, oleh karena itu taro kamu melihat kathiron banyak min arbabid dunya, dari orang-orang yang hubbud dunya, katakanlah begitu gampangnya, yasumuna kathiron, mereka banyak puasa, wa yusalluna kathiron, dan mereka banyak sholat, wa yahujjuna kathiron, mereka banyak haji. Saking banyaknya setahun bisa 3 kali. Bisa nggak tuh? Nggak mungkin ya. Haji yahujjuna kathiron, setahun sekali lah. Walaysa lahum, tetapi mereka tidak memiliki nuruz zuhad, cahaya zuhud. Wala halawatal ubbad, mereka tidak merasakan manisnya ibadah. Nah itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutin dulu. Wa haqiqatuz zuhdi, adapun hakikat zuhud fid dunya, di dunia, huwa, yaitu tarkul maili, meninggalkan kecenderungan, ilaiha, kepada dunia, bil mahabbah, karena cinta. Dia bukan berarti nggak punya dunia, bukan. Meninggalkan kecenderungan kepada dunia karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La bi khuluwil yad, dia meninggalkan kecenderungan kepada dunia bukan karena nggak punya dunia. La bi khuluwil yad, bukan karena kosongnya tangan, minat dunia, dari dunia, li adami nahyi syar'i, karena tidak adanya perintah syara', anit tijarah, dari berdagang, wa an amalil hiraf, dan dari beramal di perusahaan-perusahaan, wala qaila bidzalik, enggak ada satupun orang yang berkata bahwa berdagang itu enggak boleh, enggak ada. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dilihat dari dunia di tangan dan kolbu itu ada 4. Yang pertama, orang yang dititipi dunia di tangan, dia di tangan ada dunia, di kolbu ada dunia. Nah itu ya, orang kaya, ibadahnya ya katakanlah ibadahlah, dia kaya tapi di dunianya cinta dunia nih, tergila-gila kepada dunia. Bukti cinta dunia adalah waktu habis untuk dunia, disuruh membangun akhirat nggak mau. Nah itu bukti cinta dunia. Yang namanya cinta itu gelap ya. Maka yang penting dunianya kenceng, yang penting hartanya banyak, meskipun dia tidak diridhoi oleh Allah. Nah ini cinta dunia salah satunya. Maka dunia ada di tangan, dunia ada di kolbu. Orang golongan kedua, dunia ada di tangan tapi tidak ada di kolbu. Nah ini orang kaya tetapi dia tidak cinta dunia. Dia dunia ya ada banyak, seperti Ibnu Arabi, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu orang-orang sufi-sufi kaya. Pangarsa Abahano mobilnya apa? Alphard ya. Salah satunya Alphard ya. Lalu ada Peugeot berapalah. Wah, luar biasa. Nah, beliau. Nah, jadi ada dunia di tangan tetapi tidak ada di kolbu. Itulah Abu Bakar Siddiq. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia pada genggaman kami, tapi jangan jadikan dunia ada pada kolbu kami. Maka Abu Bakar Siddiq pengusaha, salah satu konglomerat yang hobinya memerdekakan budak. Nah, salah satunya adalah Bilal. Jadi kalau ada budak muslim, ini Abu Bakar Siddiq gregetan nih, bawaannya pengen merdekain aja. Harganya berapa? Dibayar sama Abu Bakar Siddiq. Kalau nggak kaya gimana tuh merdekakan budaknya? 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah sahabat konglomerat yang rajin bersedekah. Abdurrahman bin Auf, ini Utsman bin Affan juga ya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nah,
Kadang-kadang dalam perang Tabuk aja sodakohnya Utsman bin Affan itu 62 miliar kalau dihitung tuh. Dalam satu peperangan aja tuh. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadikan dunia ada dalam genggaman kami, tapi jangan jadikan dunia dalam kolbu kami. Mungkin saya termasuk yang golongan pertama tadi kali ya. Dunia ada dikit lah di tangan, tapi di kolbunya ada juga. Kalau ibadahnya banyak dihitung dikit mending. Lah kalau ibadahnya dikit. Ya Allah. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ya kolbu kita kolbu yang berisi mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diundang manakib sama MLS saya malu nih. Malu, masih senang dunia, begitu kan? Malu saya di antara orang-orang yang kolbunya barangkali udah bersih dari dunia itu. Maka jangan undang saya lagi MLS ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini golongan keberapa nih tadi? Dua ya, orang yang dunia ada di tangannya ada dunia, di kolbunya nggak ada dunia. Wah orang ini kalau ada nih, ini cakep nih kalau begini. Kalau bisa kita pada begitu semua nih, amin. Itu suatu saat Syakik Al-Balkhi bersama gurunya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham suatu saat Syakik Al-Balkhi ini ya pedagangnya, pengusaha. Ketika berguru sama Ibrahim bin Adham, suatu saat dia berencana saya mau ekspansi, saya mau melakukan perjalanan perdagangan. Tapi ternyata kok nggak jadi gitu kan? Akhirnya ditanya sama Ibrahim bin Adham, wahai Syakik Al-Balkhi, kamu kenapa nggak jadi perjalanan dagang? Katanya kamu mau dagang, katanya mau ngamuk dagang, kok nggak jadi? Akhirnya kata Syakik Al-Balkhi, iya, kemarin aku melihat ada sebuah pemandangan, ada burung yang sayapnya patah. Burung itu namanya sayapnya patah, andalannya sayap buat nyari rezeki. Logikanya kalau sayapnya patah bisa makan nggak dia? Nggak bisa ya, nggak bisa terbang. Lalu ternyata dia mikir, ini burung dapat makannya dari mana kira-kira ya? Tak lama kemudian ada burung besar yang bawa makanan di mulutnya, lalu masukin ke mulut burung yang patah sayapnya itu. Lalu akhirnya burung itu bisa makan. Kata Syakik Al-Balkhi, kalau begitu saya nggak mau bisnis deh. Udah burung aja nggak bisa ngapa-ngapain, dia bisa makan, apalagi manusia. Masa Allah lebih sayang burung sama manusia? Udah deh, saya nggak usah bisnis, saya nggak usah dagang, saya udah di rumah aja zikir, insya Allah bisa makan. Begitu kan? Begitu rupanya. Lalu kata Ibrahim bin Adham, wahai Syakik Al-Balkhi, mengapa kamu ingin menjadi burung yang patah sayapnya? Kenapa kamu tidak ingin menjadi burung yang kuat, yang memberikan manfaat kepada burung-burung yang lain? Wah gitu ya. Akhirnya dagang lagi lah itu Syakik Al-Balkhi. Inilah pentingnya guru ya. Kadang-kadang kita merasa benar sendiri gitu, benar sendiri. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok kedua adalah kelompok yang dunia ada di tangan tetapi tidak ada di kolbu. Bahwa profesinya adalah profesi marketing, dia harus tampil parlente karena dia mewakili perusahaan. Misalkan marketing pon-pon, masa badannya begini, nggak pantas. Wah, ini namanya representatif. Bawa apa pon-pon, apa kesehatan, lihat badannya tegak begitu kan, orang percaya begitu kan. Nah itu contohnya pon-pon aja deh ya, gitu. Sampai mana gara-gara pon-pon sampai lupa kita. Pon-pon. Sampai mana sih tadi? Dunia di Oh iya. Iya, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Ketika dia seorang marketing harus mencerminkan. Ketika dia seorang pebisnis mau deal dengan pebisnis yang lain, dia harus mencerminkan minimal mobilnya bagaimana. Kadang-kadang begitu tuh. Yang namanya bisnis ketemu pebisnis. Ini bisnisnya kelasnya kelas gede. Pas dilihat siapa pebisnisnya, itu di scanning dari atas sampai bawah. Coba bagaimana, bajunya mereknya apa, tasnya apa, Hermes bukan, lalu sepatunya apa. Kok bisnis pengusaha besar begini, cemen begitu kan. Itu kadang-kadang di scanning dulu tuh. Kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan
persepsi manusia, oke lah kalau begitu saya memantaskan diri. Nah kalau itu masih termasuk hajat. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seorang penceramah Ustadz Abdul Somad sibuknya luar biasa, lalu beliau istirahatnya di perjalanan, lalu Ustadz Abdul Somad mobilnya Alphard, kira-kira mewah nggak? Kebutuhan, karena beliau tidurnya di jalan. Nah, kalau Grand Max gitu mobilnya nggak bisa tidur Ustadz Abdul Somad gitu, HRV begitu ya, nggak bisa tidur, orang tidurnya di perjalanan kok Ustadz Abdul Somad. Waduh, kadang-kadang subuh di Aceh, lalu asar di Jakarta, subuh di Aceh, siang di Jakarta, lalu malam harus sudah ada di Aceh lagi. Ya Allah, betul-betul deh Ustadz Abdul Somad. Maka kalau bagi Ustadz Abdul Somad mobil Alphard adalah kebutuhan. Nah itu, jadi nggak mesti mewah itu sama dengan hubud dunia, nggak mesti juga. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib Nurmagomedov bertanding melawan Dustin Poirier. Sekali bertanding 80 miliar. Ya? Ngikutin. Iya, Habib ya. Itu cuma 3 ronde 80 miliar. Lalu sebagian hartanya itu, sebagian hasil kemenangannya disumbangkan ke tempatnya Dustin Poirier juga yang punya lembaga-lembaga amal. Lalu apa kata Habib Nurmagomedov? Kalau dunia ada di hati, maka ketika kita keluarkan ada yang kurang dari hati kita. Nah, separuhnya hilang. Separuh nafasku gitu ya. Enggak lah. Tapi kalau dunia ada di tangan, dengan mudah tangan ini mengeluarkan dunia. Tuh, jadi seperti itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad salah. Wah, kalau tadi MMA, sekarang sepak bola ya. Muhammad salah, tapi ini nggak selesai ini ntar. Kita lanjutin aja deh. Jadi ada golongan kedua adalah orang yang di tangannya ada dunia, tapi di kolbunya tidak ada dunia. Para sufi banyak seperti itu. Tapi murid-murid jangan asal ikut kalau belum mampu, begitu ya. Jangan asal ikut gurunya Alphard, muridnya asal Alphard, begitu. Belum tentu. Nah, jadi begitu. Ya gurunya perlu istirahat yang luar biasa bagi pangarsa abah itu ya. Maka mobil harus, beliau ziarahnya rajin. Secara fisik tiap tahun masih ziarah ke Wali Songo. Masya Allah, itu kalau mobilnya nggak enak, kebangetan namanya ya Allah. Makanya MLS ngadain ziarah kapan kira-kira Mas Agung? Insya Allah tahun depan ya. Kalau mau daftar di nomor berikut. Iya ya. Nah jadi begitu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu kebutuhan. Nah jadi itu seperti itu. Yang ketiga, kelompok ketiga, orang yang di kolbunya nggak ada dunia, di tangannya nggak ada dunia. Karya banget, sengsara banget. Sengsara banget. Belum. Di kolbunya nggak ada dunia, di tangannya nggak ada dunia. Dia bukan orang kaya, tapi dia nggak mikirin dunia. Oh iya. Nah, enteng tuh. Enteng. Kalau di kolbunya nggak ada dunia, isinya apa? Mahabbah kepada Allah ini. Minimal itulah. Maka sufi-sufi itu, sufi yang kaya di tangannya di dunia, di kolbunya nggak ada dunia. Sufi yang miskin di tangannya nggak ada dunia, di kolbunya juga nggak ada dunia. Nah ini ibadah yang seperti ini dalam alenia sebelumnya, tapi nanti kalau kelamaan kalau saya bacakan. Meskipun ibadah sebesar gunung, kalau disertai cinta dunia berubah menjadi sebesar dzarrah, debu. Tapi ibadah sebesar dzarrah disertai cinta kepada Allah menjadi sebesar gunung. Tuh luar biasa mahabbah ya. Maka inilah yang kita minta, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu yang kita minta, mahabbah. Kenapa? Ibadah sebesar dzarrah disertai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berubah nilainya menjadi sebesar gunung. Maka sebelum kita beribadah, kita cek dulu ibadah kita ini masih, kolbu kita masih cinta dunia apa enggak. Nah, bukan berarti enggak ada dunia ya. Bukan, lagi-lagi
Kaya belum tentu cinta dunia, belum tentu. Itu tadi contoh-contohnya para sufi udah banyak. Yang keempat, golongan keempat. Ini dia nih kata Ustaz Danu ya. Eng. Di kolbunya, di tangan dulu deh ya. Di tangannya nggak ada dunia, di kolbunya banyak dunia. Ya Allah, ini yang paling repot nih. Udah, ini yang badan payah hati susah yang begini nih. Badan payah hati susah, udah miskin, ibadahnya kagak dianggap. Ya Allah, udah celaka mencit dah. Udah celaka 12. Nah, kita jangan sampai kayak gitu ya. Pilihannya pokoknya di kalbu kita isinya mahabbah kepada Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Nah, begitu ya. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nah, maka ditanamkan terus dalam kalbu kita la ilaha illallah, ma fi qalbi ghairullah, tiada dalam kalbuku selain Allah. Rumah Ibu Hajah Nila, ini rumahnya gede, lapang, buat zikir enak. Rumahnya Latif. Nah, tipenya 21, misal gitu ya. Tipenya 21, ada motor 3 di dalamnya. Gerobak masuk ke dalam. Empon-pon ada juga. Ada gerobak, ada motor 3, kulkasnya 2. TV yang gede-gede yang box itu juga ada 3. Itu ranjang ada di situ. Lalu apalagi kardus-kardus ditumpuk di situ. Rumahnya kecil tipe 21. Saya mau tanya, orang mertamu kira-kira senang apa enggak? Kata mertamu lah, gue mau duduk di mana? Gue mertamu mau diri, gitu, nggak senang. Udah dah sebentar aja ya. Udah yang penting urusan udah selesai, gue mau pulang, kagak betah. Tapi kalau rumah kayak begini gitu kan, lega, lapang, waduh kayaknya banyak ayat-ayat, ya Allah, kita senang masuknya. Allah juga begitu. Allah ma wasu'ani ardi wala samai wa wasu'ani qalbu abdil mu'min. Dunia dan langit dan bumi tidak bisa memenuhi aku, tidak bisa, tetapi yang bisa aku tempati adalah kolbu abdil mukmin, kolbu hambaku yang mukmin. Allah ingin masuk ke kolbunya Latif. Pas dilihat Latif isinya dunia, Allah nggak demen tuh begitu tuh. Begitu. Mudah-mudahan kolbu saya nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada isinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas masuk ke kolbunya Ustadz Danu gitu ya, empon-empon kagak jadi Allah. Empon-empon mulu isinya. Ya enggak lah ya, pas ke kolbunya Ustadz Danu enggak ada apa-apa dia. Makanya bawa manakiban empon-emponnya. Empon-emponnya enggak dibawa ke kolbu, dibawa ke tempat manakib. Gitu ya. Ini nih bener nih. Contoh begitu ya. Iya Allah. Pas ngelihat ke kolbunya Ustadz Danu ternyata enggak ada empon-empon di situ. Kosong empon-emponnya ya. Ya Allah, kata Allah, wah gue demen nih masuk ke kolbunya Ustadz Danu, demen. Tetapi ketika kolbunya di situ ada dunia banyak. Ya Allah, dunia tuh banyak ya. Ada harta, ada jabatan, ada hobi yang nggak bermanfaat. Hobi kita pilah ya, hati-hati ya teman-teman ya. Hobi ini, apalagi udah usia-usia begini nih, hobi ini harus dipilih betul. Hobi kita membangun akhirat apa enggak? Hobi kita kira-kira diridhoi oleh Allah apa enggak? Jangan asal hobi. Ngadu ayam, hobi begitu ya. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya, bagi orang yang usia udah tertentu, dia nggak ada kaitan dengan tertentu, belajar qiraatus sab'ah itu bagian dari hubud dunia. Tuh, belajar qiraatus sab'ah, coba Quran. Tapi kita ngapain belajar qiraatus sab'ah ya? Usia udah 60 tahun, profesi nggak ada kaitan dengan profesi Quran. Dia belajar qiraatus sab'ah, itu hubud dunia kata Syekh Abdul Qadir. Ya Allah, belajar qiraatus sab'ah dibilang hubud dunia. Nah, kenapa? Ya,
biriwayatin Hafsin an Asim. Imam Asim punya murid Imam Hafs. Imam Hafs punya beberapa thariqat, salah satunya Syatibi. Kalau mempelajari qiraatus apa? Kapan selesainya? Satu thariqah ini belum satu imam ya, belum satu riwayat. Satu thariqah aja lama tuh urusan. Itu bisa dianggap hubud dunia, apalagi hobi yang gak jelas. Udah dah kita tinggalin dah. Udah orang tarekat ini hobi-hobi yang gak jelas mesti kita audit. Jangan ada hobi-hobi yang kira-kira jauh dari ridho Allah. Nah ini, nah, lihat jam dulu saya nih. Udah jam 12 kurang. Kurang 2 jam ya. Sampai mana tadi tuh? Ya, jadi hubud dunia ya. Nah, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada dunia ada di kolbu kita. Ketika dunia ada di kolbu kita, apa saja jabatan, pokoknya saya harus dapat jabatan itu, apapun caranya saya harus dapat jabatan itu. Kalau saya dapat jabatan itu, saya bakal cepat kaya dan lain sebagainya. Dunia masuk tuh jabatan. Nah, sehingga itu menjadi permanen di dalam kolbu kita. Nah, itu jabatan. Lalu akhirnya dia menjabat jabatan itu betul-betul permanen di dalam kolbunya tuh. Dirinya adalah jabatan. Pas jabatannya copot, post power syndrome. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Begitu ya, kata Oma Irama. Bukan ya? Hobi masak kayak ini. Ini ketahuan mesti hobinya masak nih ya. Itu Dewa 19 ya. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Jabatan pergi, kolbunya juga ikut berkerwah begitu kan. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Maka di dalam beramal itu teman-teman, yang tidak kalah pentingnya, yang paling penting adalah kondisi batin kita bagaimana. Itu kita beramal beserta cinta dunia, amal satu gunung direken satu atom, satu dzarrah. Tetapi amal satu dzarrah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala direken satu gunung. Maka yang paling penting adalah amal batin. Begitu pula kerja, nggak usah di akhirat dah, di dunia aja. Semakin fisik perbuatan, semakin gak dianggap. Nah, Allah juga begitu. Contoh, misalkan tukang batu. Tukang batu gajinya berapa? Kira-kira? Kok nanya ke samping? Bu, tukang sipil bangunan kira-kira berapa? 150 ada nggak? Iya. 200 lah ya? 100. 150 lah, 150 200. Oke. Kerjanya cuapek. Oh itu gajinya 150 200 ribu. Oke. Yang kedua komisaris. Capean mana sama tukang batu? Tukang batu, komisaris. Mobil udah mobil fasilitas. Mobilnya kalau nggak Mercedes, baby Benz. Mercedes baby Benz sama aja. BMW gitu ya. Mercy, BMW, Grand Max, Grand Max lagi. Mobilnya BMW baby Benz. 3 pintu, mikrolet ya. Oh, iya. Lalu tempat parkirnya ada khusus. Orang-orang liftnya pakai lift umum, ada lift khusus komisaris. Kerja paling seminggu sekali, kadang-kadang sebulan cuma 2 kali. Kerjaannya tanda tangan. Udah gajinya kecil apa gede? Gede. Gede. Dia kerja nggak banyak fisiknya. Kerjanya cuma mikir, coba laporan keuangan, tanda tangan. Tapi yang dia pikir adalah bagaimana strategi, bagaimana networking, bagaimana monitoring dan lain sebagainya. Bagaimana agar perusahaan scale up, bagaimana agar perusahaan omsetnya naik, profit dan lain sebagainya, cost killer dan lain sebagainya. Itu dia lihat nih laporan-laporan. Kerjanya mikir begini aja di depan laptop. Wah, kalau begitu begini. Bagaimana caranya begini? Saya tolong ada begini. Udah, kerjanya di meja aja, nggak capek tuh komisaris. Tapi gajinya gede. Yang dia pakai fisik atau enggak? Skillnya, networknya, pengaruhnya, ilmunya. Nah itulah.
Jadi semakin fisik itu semakin gak dihargai. Begitu pula dengan kita. Maka ibadah kita akan minim meskipun banyak menurut pelakunya di mata Allah minim kalau isinya hubud dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebelum kita segala sesuatu cek dulu kolbunya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Masa salah itu mah qasidah. Kurnya salah kurnya. Ya, singkirkan debu yang masih melekat. Nah, begitu ya. Nah, demikianlah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya menasihati pada diri saya sendiri. Kalau teman-teman mau dengerin, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita yang selalu kita panjatkan minimal setiap habis sholat 2 kali. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita mohon mahabbah sambil berikhtiar. Jangan sampai ada kecintaan dunia dalam kolbu kita. Apalagi sampai golongan yang keempat tadi ya. Dunia enggak ada di tangan, adanya di kolbu. Badan payah, hati susah. Demikianlah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang cager, bager, bukan termasuk orang-orang yang badan payah, hati susah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya betul-betul bisa mengisi kolbu kita bukan dengan dunia, tetapi la ilaha illallah. Dan di dalam kolbu kita selalu zikir khafi, agar terus yang ada di dalam kolbu kita tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita direken sebagai ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.